Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 7 SMP Negeri 1 Ponorogo dan semuanya yang menyaksikan channel YouTube SMP Negeri 1 Ponorogo. Pada pertemuan kali ini kita jumpa lagi di Mapel Matematika bersama saya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu sekarang materinya adalah segitiga dan segi empat. Sebelum mengawali materi, marilah kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Sebelumnya Pak Guru ingatkan kembali, kita masih dalam masa pandemi COVID-19 ya, masih ada. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Baik ya, kita langsung ke materi ya, ke slide. Pertama kita akan membahas tentang segitiga. Ya, di gambar ada gambar perahu ya, perahu layar ya, perahu zaman dahulu ya. Zaman dulu gitu sebelum ada tenaga mesin menggunakan layar ya. Nah, layar itu membentuk sebuah bangun datar ya. Jadi segitiga dan segi empat itu termasuk dalam bangun datar. Nah, untuk kelas 7 itu baru bangun datar, nanti ada bangun ruang ya. Nah, bangun datar itu kita sering sebut dengan segitiga. Lanjut. Nah, apakah sih segitiga itu? Lanjut. Nah ya, segitiga adalah bangun datar yang dibatasi 3 sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Ya, jadi punya 3 sisi yang saling 3 sisi atau 3 garis ya yang saling bertemu dan mempunyai 3 titik sudut. Titik sudut kemarin apa ya? Titik sudut adalah pertemuan dari 2 buah garis ya. Nah ini ya contohnya, contoh dari segitiga ya. Jadi ini ada garis AB, BC dan AC ya. Garis AB bertemu dengan BC di titik B ya, dan terus-terusnya ya. Dan jadi 3 garis ini membentuk sebuah bangun datar yang kita sebut dengan segitiga ya. Ada 3 titik sudut, yaitu titik sudut di B, di A, dan di C. Nah ini dalam segitiga itu memiliki yang namanya alas. Nah alasnya itu adalah salah satu dari 3 sisi yang ada. Misalnya di sini ya, yang A ya, jika alasnya AB ya, alasnya AB. Nah, tingginya ini adalah garis CD, di mana CD ini harus tegak lurus terhadap garis AB. Jadi kalau tidak tegak lurus itu bukan tinggi ya. Namanya tinggi itu ditarik dari atas ke bawah tegak lurus ya. Nah, jika garis alasnya AB maka tingginya adalah CD. Nah, jika alasnya BC ini ya, garis yang BC ini, maka tingginya adalah garis AE. Begitu pula dengan jika alasnya AC maka tingginya adalah garis BF. Nah ini garis BF, CD, AE itu adalah tegak lurus terhadap ininya ya, alasnya. Nih catatan, nih lambang nih ya, seperti huruf T terbalik ya, itu adalah dibaca tegak lurus. Artinya misalnya ada kalimat garis CD terus ada lambang T terbalik terhadap
AC misalnya ya, berarti garis CD itu tegak lurus terhadap garis AC misalnya seperti itu ya. Jadi jangan, misalnya ada lambang seperti ini, kalian jangan bingung, itu adalah lambang tegak lurus. Lanjut. Nah, jadi pada suatu segitiga setiap sisinya dapat dipandang sebagai alas. Jadi ketiga sisinya itu bisa disebut sebagai alas, di mana tinggi tegak lurus terhadap alasnya. Jadi tingginya itu harus tegak lurus terhadap alas. Nih, kesimpulannya alas segitiga merupakan salah satu sisi dari suatu segitiga, sedangkan tingginya adalah garis yang tegak lurus dari sisi alas dan melalui titik sudut yang berhadapan dengan sisi alas ya. Jadi ditarik dari titik sudut yang berhadapan dengan alas dan tegak lurus terhadap alas ya. Kalau garisnya itu tidak ditarik dari titik sudut, berarti itu bukan termasuk tinggi ya. Lanjut. Nah, kita akan menuju ke jenis-jenis segitiga. Jadi segitiga itu banyak jenisnya. Kita lihat dari panjang sisi-sisinya. Ini ada ada segitiga A ya, ada segitiga A dan ini ada garis ya, satu coretan dan sini satu coretan. Ini artinya sisi ini dan sisi samping kiri dan sisi samping kanan itu panjangnya adalah sama, sehingga disebut dengan segitiga sama kaki atau kaki-kakinya itu sama ya. Kemudian yang ketiga, itu garisnya 3 ya, garis segitiga B itu garisnya ada 3 ya. Itu artinya ketiga sisinya itu panjangnya adalah sama, panjang sisinya sama ya. Ingat ya, ini bisa garis 1, bisa garis 2. Kalau samping kanan dan samping kiri itu garisnya 2 sama, itu tetap dihitung dianggap ya sama ya, panjangnya sama. Pokoknya ini adalah pengganti sama ya, kesamaan ya, bisa garis 2, strip 2, bisa strip 1 ya. Nah, kalau ketiga sisinya sama itu disebut dengan segitiga sama sisi. Nah, kemudian yang C ini tidak ada keterangannya, ini bisa panjangnya berapa, ini juga bisa berapa, ini bisa ketiga sisinya itu panjangnya berbeda-beda, sehingga segitiga tersebut disebut dengan segitiga sembarang. Jadi ketika dua sisinya yang sama itu segitiga sama kaki, ketika ketiga sisinya sama segitiga sama sisi. Kalau tidak ada keterangannya ini berarti ketiga sisinya itu panjangnya berbeda-beda, misalnya ada yang 5, ini 5, misalnya ini 9, berarti sini misalnya 13 misalnya. Berarti itu adalah segitiga sembarang. Itu dilihat dari panjang sisinya ya. Diingat-ingat, panjang sisi itu ada 3. Sama kaki, sama sisi, dan sembarang. Kemudian dilihat dari ukuran sudutnya ya. Sudut itu apa kemarin? Sudut adalah bagian yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan membentuk titik sudut ya. Nah, ini ada garis ada segitiga A, B, dan C. Nah, ini yang segitiga A ya. Segitiga A ini harusnya di sini ada ini ya, kayak lambang siku, inget ya, seperti kotak di sini ya, berarti ya, membentuk kotakan di sini itu adalah sudut siku atau L ya, atau L. Ini kurang ya, maaf Pak Guru lupa, kurang membentuk. Ini kalau nggak ada tandanya seperti ini tidak bisa disebut dengan siku-siku karena tidak ada tandanya ya. Harus ada tandanya. Di sini ada tanda L, huruf L, atau L-nya apa? Kotak ya, atau kotak di sini di pojok sini. Itu adalah siku-siku. Nah, kalau ada tandanya itu berarti segitiga tersebut disebut dengan segitiga siku-siku ya, siku-siku. Nah, yang B itu adalah segitiga tumpul karena di sini adalah tumpul ya sudutnya ya.
Nah, yang ketiga adalah segitiga lancip, karena ini di sini adalah sudutnya sudut lancip ya. Ingat ya, kalau di sini nggak ada tanda siku-sikunya, berarti itu bukan siku-siku ya, harus ada. Kecuali ada derajatnya 90 derajat misalnya, nah itu berarti segitiga siku-siku ya, diingat-ingat ya. Kemudian ditinjau dari sifatnya. Nah, misalnya ini yang A, ini harusnya ada lagi ya, harus ini ada siku-siku dan sini ada garis strip, sini strip 1, sini strip 1 ya, yang huruf A ya. Jadi membentuk segitiga siku-siku sama kaki, karena sini sama, dan sini siku-siku. Yang B ini juga harusnya di sini ada stripnya ya, sehingga membentuk segitiga tumpul sama kaki. Dan yang terakhir harusnya sama, samping kanan dan samping kiri, segitiga lancip sama kaki. Persamaan segitiga. Dalam segitiga ABC, sisi AC berhadapan dengan sudut B ya. Garis AC berhadapan dengan sudut B. Sisi BC berhadapan dengan sudut A. Dan sisi AB berhadapan dengan sudut C. Jika dua sisi dari suatu segitiga tidak sama, maka sudut yang berhadapan dengan sisi ini tidak sama, dan sudut terkecil berhadapan dengan sisi terkecil. Jika dua sudut dari suatu segitiga tidak sama, maka sisi yang berhadapan dengan sudut ini tidak sama, dan sisi terkecil berhadapan dengan sudut terkecil. Ini ya yang di kotakan bawah ini yang harus digaris bawahi. Lanjut. Nah, kalau ujian itu dilarang mencontek ya, ini sedang ujian ya gambarnya ya. Kalian sekarang UTS, ujian di rumah, bebas, bisa membuka buku, bisa bertanya dengan orang lain, tapi kenapa kok nilainya tetap tidak bagus? Itu karena apa ya? Kalian itu belajarnya tidak maksimal ya, harus belajar maksimal. Kalian belajar ngerjain UTS di rumah bisa sambil buka buku karena Pak Guru tidak tahu, atau jangan-jangan kalian tetap jujur ya, di rumah ujian tetap tidak membuka buku. Tapi walaupun tidak membuka buku, harusnya kalian juga nilainya harus baik kalau kalian belajarnya juga tekun. Belajar itu jangan sistem wayangan ya. Tahu ya, wayangan itu semalam suntuk, kalian belajar dari jam 10 sampai subuh, akhirnya setelah subuh ketiduran ya, akhirnya nggak jadi berangkat sekolah ya. Nah, ilmu belajar ya, misalnya ini ada 2 lembar ya, kita sekilas info aja karena ada gambar ini ya. Ketika kalian belajar, misalnya belajar hafalan ya, ketika ada 2 lembar yang harus kalian hafalkan, misalnya kalian belajar hafalan 1 lembar, hafal dari huruf pertama sampai huruf terakhir, hafal sekali. Itu misalnya dalam semalam ya. Kemudian setelah jam berikutnya kalian mempelajari lembar berikutnya. Nah, lembar berikutnya hafal, pasti lembar yang pertama itu separuh sudah hilang. Nah, misalnya ada lembar berikutnya lagi, lembar berikutnya hafal, lembar pertama sudah hilang semua. Lembar kedua tinggal separuh, dan begitu seterusnya. Karena kapasitas otak manusia itu untuk menghafal dalam hitungan jam atau hitungan hari itu adalah sedikit ya. Makanya dari itu, karena apa? Karena yang kalian pelajari dalam sehari itu hanya akan masuk ke dalam mid memory ya, bukan long memory ya. Jadi memori jangka menengah ya. Hafal 1 lembar, misalnya ini buku ya, Pak Guru hafal 1 lembar ini, kemudian jam berikutnya Pak Guru menghafalkan lembar yang kedua.
Yang lembar kedua sudah hafal, yang lembar pertama tinggal separuh karena hanya di mid memory ya, memori jangka menengah. Makanya itu kita harus belajar sedikit demi sedikit sehingga masuk ke dalam memori jangka panjang, sehingga sebanyak apapun akan masih teringat ya. Ketika teringat misalnya makan nasi, kita teringat nasinya aja ya. Tapi karena sudah masuk ke dalam otak memori jangka panjang, kita akan teringat, oh nasi itu pasti dimakan, sehingga seperti itu ya. Kalian harus belajar sedikit demi sedikit ya, paling enggak akan teringat sedikit. Nah dari sedikit itu akan mengingat yang lain, karena tidak mungkin kita langsung mengingat semua, semua diingat, nggak bisa, harus sedikit demi sedikit ya. Baiklah, balik lagi ke materi segitiga ya, maaf ya. Nah, jumlah ukuran sudut dalam segitiga itu berapa? Nah, jawabannya adalah 180 derajat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah segitiga tadi kan ada 3 sudut ya. Nah, sudutnya itu jika dijumlahkan ketika sudutnya itu adalah 180 derajat. Misalnya contoh nih ya. Nah, misalnya sudut segitiga PQR, sudut P adalah 48 derajat, sudut Q adalah 72 derajat. Hitunglah besar sudut R ya. Berarti sudut R, nah ya, pada sudut PQR berlaku sudut P ditambah sudut Q tambah sudut R sama dengan 180 derajat. 48 derajat ditambah 72 derajat ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut R adalah 180 derajat kurangi 120 derajat. Dan sudut R adalah 60 derajat ya. Paham ya? Jadi 180 dikurangi 2 sudut yang sudah diketahui. Nah, misalnya ini adalah sudut luar dan sudut dalam segitiga. Nah, kita sudah mengetahui ya, sudut dalam segitiga ini adalah 180 derajat. Nah, ini ya, garis sudut B ini, sudut DBC adalah sudut luar segitiga ya. Nah, mencarinya gimana? Mencarinya adalah dengan sifat sudut yang saling berpelurus. Misalnya ini sudut CBA sudah diketahui, maka bisa mencari dari sudut DBC karena ini adalah lanjutan garis ya. Ini garis AB diperpanjang ke titik D menjadi garis ABD ya, saling berpelurus. Ini ada dipotong oleh garis CB sehingga sudut ABC dan sudut DBC itu saling berpelurus. Saling berpelurus itu apa kemarin? Jumlahnya 180 derajat, sehingga akan bisa diketahui jika sudut A diketahui, sudut C diketahui, nanti sudut B juga bisa diketahui dan sudut luar B juga bisa diketahui. Nah, ini ya, melukis garis istimewa pada segitiga. Garis istimewa itu ada apa? Garis tinggi. Garis tinggi adalah garis yang selalu tegak lurus pada alasnya. Jadi ada 3 garis tinggi pada suatu segitiga. Garis tinggi inilah yang disebut dengan tadi ya, tinggi segitiga. Ya, ditarik dari titik sudut dan tegak lurus terhadap sisi yang dihadapnya. Ini misalnya ya PQR segitiga PQR, dan ini garis tingginya adalah nih garis C dan garis Q ya. Jadi ditarik tegak lurus terhadap alasnya. Garis tinggi sama dengan tinggi yang diperpanjang juga bisa. Kemudian garis bagi ini ya, ditarik dari titik sudut
dan membagi menjadi dua sama besar. Jadi kalau apa tadi garis tinggi itu jika ditarik ke bawah itu bagian kanan dan kirinya itu tidak sama. Kalau garis bagi itu sama ya. Jadi tidak tegak lurus terhadap ini alasnya ya. Bisa tegak lurus ketika segitiga sama kaki. Ini ya. Segitiga KLM ya. Nah, ini garis baginya adalah garis LD sehingga membentuk ini ya dua bagian yang sama. Kemudian garis sumbu adalah garis yang membagi sisi segitiga menjadi dua bagian sama panjang dan tegak lurus terhadap sisi tersebut. Ini ya gambarnya. Lanjut aja sekilas. Garis berat, garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan membagi sisi di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang. Garis berat. Jadi yang dilihat adalah sisi yang di bawahnya ya, itu adalah sama panjang. Kemudian lanjut keliling dan luas ya, lanjut ke keliling dan luas. Keliling segitiga ya. Keliling apa? Keliling adalah muter ya, muter dari segitiga. Jadi keliling adalah penjumlahan dari panjang sisi-sisi yang ada. Jadi muter ya. Nah, ini misalnya ada ada segitiga ABC ya. Jadi muter. Garis AB, BC dan AC ditambahkan semua. Atau ini notasinya ada A, B dan C dijumlah. Keliling segitiga adalah 3 kali sisi ya, jika sisinya sama saja. Tapi kalau tidak sama saja berarti sisi A ditambah sisi B dan ditambah sisi C. Ini ya keliling ABC. Ini sama aja ya, keliling ABC juga. Nah, ini ada segitiga ya, panjangnya 10 meter, 12 meter dan 8 meter. Nah, keliling segitiga tersebut adalah 30 meter. Nah, ini biaya pemasangan pagar 250 per meter, jadi tinggal dikalikan. Ini ketika kalian mau bikin pagar, bangunan tanahnya itu berbentuk segitiga dan jumlahnya per meter panjang sisinya sudah diketahui, sehingga kalian bisa memperkirakan biaya yang akan dibutuhkan untuk pemasangan pagar ya. Kemudian kita lanjut ke luas segitiga. Jadi luas segitiga ini ya, notasinya adalah L besar. L ini biasa di sini ada segitiga kecil ya. L segitiga adalah setengah alas, setengah kali alas kali tinggi. Ini A ya, T-nya T kecil bukan T besar ya. Nah, jika L adalah luas daerah sebuah segitiga yang panjang alasnya A dan T, maka luas daerah segitiga dapat dinyatakan dengan L sama dengan setengah alas. Ini titik sama dengan kali ya. Bisa, jangan bingung ya, kalau ada titik berarti itu notasi kali, karena dalam matematika itu ada X ya, X dan kali. Itu kalau kalian misalnya AX kali titik-titik misalnya, kalian dengan ditulis dengan X semua bingung jadinya, maka bisa diganti dengan tanda titik. Nih, jika luas daerah segitiga panjang sisinya diketahui, maka luas daerah segitiga dapat dinyatakan ya. Luas sama dengan S min A, S min B, dan S min C, di mana S sama dengan setengah keliling. Jadi S sama dengan setengah A plus B plus C ya. Ini rumusnya ya, bisa diperhatikan sendiri ya. Nih segitiganya adalah, nah ini ada garis nih ya. Jadi luasnya sampai ini bisa dipelajari sendiri langsung saja.
Ini nggak usah, langsung ke ini melukis tadi ya. Ini latihan-latihan, nanti kalian bisa untuk latihan sendiri, materinya bisa Pak Guru kasih. Nah, inilah kita sampai ke bab segi 4 ya. Tapi karena waktu sudah habis, untuk materi segi 4 bisa dilanjutkan ke pertemuan selanjutnya ya. Jadi materi hari ini tadi sudah membahas jenis-jenis segitiga ada apa aja, terus luas segitiga rumusnya apa, keliling segitiga rumusnya apa ya. Kalian harus pahami, pelajari lagi sendiri dengan ini ya. Di sini di buku ini yang kalian sudah pinjamkan sudah ada, kalian bisa buka sendiri, pelajari sendiri. Kalau tidak bisa ditanyakan ke Pak Guru ya. Baik ya, terima kasih atas partisipasinya yang sudah mengikuti. Semoga ilmu bermanfaat ya. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup, ingat tetap jaga 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.